Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Untuk kali ini saya Nur Halimah akan membahas mengenai saham. Kemudian, apakah teman-teman semuanya tahu apa yang dimaksud dengan saham? Apa itu saham? Nah, kali ini kita akan mendefinisikan atau membahas mengenai saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal oleh seseorang atau badan usaha, baik perusahaan perseorangan atau perusahaan terbatas. Kemudian, apabila kita gali lagi, menurut Sabto pada tahun 2006, saham itu dapat didefinisikan atau dapat diartikan sebagai suatu barang atau surat berharga yang merupakan instrumen adanya bukti kepemilikan dan suatu individu maupun instansi pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, saham dapat diartikan juga sebagai bukti dari suatu penyertaan modal dalam suatu kepemilikan dari saham perusahaan. Artinya, apabila kita menginvestasikan modal atau uang kita sebagai modal perusahaan, maka dapat diartikan kita memiliki saham dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis saham. Sedangkan menurut Darmaji dan Fakhrudin pada tahun 2012 disebutkan jenis dari saham. Ada dua, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock, yaitu merupakan saham yang menempatkan modal kita atau saham kita, kepemilikannya itu paling junior atau paling bawah terhadap pembagian dividen atau pembagian bagi hasil dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang mana biasanya saham ini kita berinvestasi atas nama suatu seseorang. Misalnya Anda memiliki teman gitu. Kemudian kita memiliki uang, kita ingin berinvestasi bersama di perusahaan A dan kita memakai atas nama dari seseorang tersebut, maka dapat dikatakan juga saham biasa atau common stock. Dan kemudian yang kedua saham preferred, di mana merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi hal ini juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki oleh investor, di mana ada perbedaan antara saham biasa dan saham preferred, di mana saham biasa ini apabila kita menanamkan saham dan terdapat kerugian, maka kita tidak menanggung banyak dari kerugian itu, tetapi juga pendapatan kita juga sedikit, sehingga untuk saham preferred ini kita akan juga mendapatkan bunga-bunga obligasi kayak gitu, tapi pendapatannya tetap segitu-gitu. Kemudian ada cara-cara untuk memelihara saham. Hal ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama saham atas unjuk, yang mana pada saham ini tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Biasanya ini terjadi pada pemeliharaan saham biasa. Kemudian yang kedua saham atas nama. Nah, registered stock merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya dan di mana cara pemeliharaannya, harus melalui prosedur tertentu. Sehingga biasanya ini atas nama perusahaan atau sebagainya gitu. Misalnya kita punya perusahaan, kita ingin investasi, biasanya itu nama perusahaan kita kayak gitu. Kemudian
kita akan mempelajari mengenai keuntungan dari saham. Pada dasarnya ada beberapa keuntungan. Yang di sini disebutkan 2 keuntungan yang diperoleh oleh investor. Nah, investor ini orang yang memberikan saham atau menginvestasikan sebagian hartanya kepada perusahaan lain. Yang pertama, dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka hasilnya dapat dibagi, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua, capital gain, di mana merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas, di mana adanya aktivitas tersebut perdagangan saham di pasar sekunder. Ada namanya jual beli saham kayak gitu. Nah, di sini dari harga jual beli ini pastinya akan mendapatkan laba, dan laba itu yang akan atau selisih itu akan dijadikan sebagai laba dan kemudian akan dibagikan untuk perolehannya untuk kita sendiri kayak gitu. Keuntungan dari saham ini ada 2. Nah, mengenai berbagai kegiatan jual beli atau perdagangan atau sebagainya, pastinya dalam berinvestasi kita juga akan memiliki resiko-resiko tertentu, yang mana yang dimaksud di sini adalah resiko saham. Resiko penanaman saham ini sebagai instrumen investasi saham memiliki resiko 2 hal. Yang pertama, capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli, di mana capital loss ini, loss artinya mendapatkan kerugian atau penjualnya ini di bawah harga standar kayak gitu, harga standarnya saham kita, sehingga akan mendapatkan kerugian. Kemudian yang kedua, resiko likuidasi, di mana perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, sehingga likuidasi dari saham yang kita miliki yang sudah kita tanam tidak lagi dapat dilanjutkan kayak gitu. Biasanya ini bisa terjadi di saham-saham biasa. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi sektor dan subsektornya dari saham. Nah, yang pertama agrikultur, yang kedua mining, yang ketiga basic industry chemical, yang keempat miscellaneous industry, yang kelima consumer goods industry, yang keenam property, real estate and building construction, yang ketujuh infrastructure, utility and transportation, yang kedelapan finance, dan yang kesembilan trade service and investment. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks harga saham atau biasa disebut dengan IHS. Nah, indeks sendiri sejatinya merupakan indikator ataupun ukuran atas sesuatu. Dalam dunia pasar modal, indeks atas harga saham maupun obligasi merupakan portofolio dari imajiner yang mengukur perubahan harga dari suatu pasar atau sebagian dari pasar tersebut. Yang mana pada saat indeks harga saham bergerak naik, berarti harga sebagian dari besar saham-saham yang sudah diukur oleh indeks tersebut juga bergerak naik.
Nah, hal ini bisa jadi sebaliknya. Apabila indeks dari saham bergerak turun, maka sebagian besar saham-saham konstituen dari indeks akan bergerak juga turun. Yang mana indeks ini sebagai alat ukur dari kinerja suatu portofolio. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut dengan IDX, indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, yang kedua indeks LQ45, IDX 30, IDX 80, IDX Value 30, IDX Growth 30, IDX BUMN 20, IDX Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, indeks sektoral, indeks papan pencatatan. Yang mana IHSG ini sebenarnya memiliki fungsi. Yang pertama, indeks yang dapat mengukur kinerja portofolio, yang mana portofolio saham merupakan perkumpulan dari semua aset yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai alat yang dapat digunakan sebagai indikator dari pasar modal, yang kemudian jika diingat kembali IHSG dapat menghitung atau dapat dihitung dengan cara rata-rata dari semua saham yang ada di bursa secara relatif. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa tren IHSG apabila trennya naik maka harga saham juga ikut naik. Kemudian apabila tren IHSG-nya turun maka harga saham akan juga ikut turun. Nah, kemudian akan membahas mengenai papan akselerasi, papan pencatatan yang disediakan yang digunakan untuk mencatat saham dari emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah, yang mana seperti yang dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 53 PJOJK 04/2017 tentang penyertaan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memasang efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah, yang mana belum memenuhi persyaratan di papan pengembangan kayak gitu. Kemudian yang menjadi latar belakang adanya hal tersebut, yang pertama penetapan peraturan OJK terkait penawaran umum untuk emiten dengan aset skala kecil atau menengah. Yang kedua, karakteristik perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai target calon perusahaan tercatat di papan akselerasi, yang mana target calon perusahaan yang tercatat di papan akselerasi adalah perusahaan dengan aset skala kecil atau menengah yang tergolong atau telah diatur dalam POJK nomor 53 POJK 04/2017 tadi, yang mana emiten skala kecil ini bisa dikategorikan apabila asetnya kurang dari 50 miliar, dan emiten skala menengah dengan aset lebih dari 50 miliar, aset tersebut kurang dari sama dengan 250 miliar. Kemudian manfaat dari papan akselerasi. Yang pertama, perusahaan tercatat, yang mana akses permodalan yang lebih besar, kemudian mendorong ekspansi bisnis. Yang ketiga, mendorong
tata kelola perusahaan yang lebih profesional sehingga dapat meningkatkan value dan aspek fundamental perusahaan. Hal ini apabila dicatat oleh perusahaan akan bermanfaat 3 tadi. Bagaimana tidak? Karena dengan mencatat kita akan mengingat perjalanan dari tren yang kita miliki, kemudian dari jual beli tersebut bagaimana hasilnya. Yang kedua, bagi investor akan mendapatkan manfaat yang pertama, pilihan jenis saham. Mereka bebas memilih saham, mereka bebas untuk berinvestasi di mana saja. Yang kedua, berkontribusi dalam pengembangan SME startup dalam perekonomian nasional. Dengan memilih tersebut, mereka juga tahu mana perusahaannya bagus, enggak, lagi turun, perkembangannya bagus. Mekanisme pencatatan yang mana perusahaan besar, ada perusahaan menengah, perusahaan kecil, sama-sama memiliki POJK, yang mana jika perusahaan besar PJOK-nya 7 dan 8. Kalau perusahaan kecil atau perusahaan menengah POJK-nya di 53 dan 54 yang sudah saya jelaskan tadi, tergolong aset-asetnya. Kemudian dari pencatatannya itu diawasi oleh OJK, dan papan utama IDX untuk perusahaan besar, papan pengembangan juga untuk perusahaan besar dan perusahaan menengah, kemudian untuk papan akselerasi untuk perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Kemudian akan dipindahkan ke papan utama, papan pengembangan. Nah, mengenai harga saham tertinggi di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Wacana pemecahan nilai saham stock split PT Unilever Indonesia Tbk atau bisa disebut dengan UNVR dan PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA tentu meningkatkan perhatian yang mana investor kepada saham-saham yang harga sahamnya tinggi secara nominal per unit. Berikut harga saham perusahaan tertinggi di Bursa Efek Indonesia per tanggal 22 Oktober pada tahun 2019, yang mana PT Gudang Garam Tbk atau GGRM memiliki 54.475 per unit, sedangkan untuk lotnya 5,44 juta, sedangkan PT Unilever 49.350 unit. Untuk rata-rata lotnya 4,93, yang mana Gudang Garam memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan PT Unilever harga sahamnya. Ini untuk tampilan IHSG di Indonesia pada tahun 2019. Jakarta Composite IHSG-nya dapat dilihat dari stok. Kemudian untuk harga hari ini, poin ini untuk perkembangannya. YTD biasanya ini memperlihatkan untuk hari ini perkembangannya dari chart itu bisa dilihat YTD-nya. Nah, untuk kali ini kita akan menampilkan perkembangan pasar modal selama 5 tahun pemerintahan Joko Widodo. Nah, untuk pergerakan IHSG selama 5 tahun,
rata-ratanya naik turun. Sempat terjadi kenaikan secara signifikan pada pertengahan di 5 tahun pemerintahan Joko Widodo. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 10 biggest market capitals untuk list stock 1 sampai 10 yang berada pada peringkat 1 ada Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk, BBRI, yang mana share modalnya sebesar 122 miliar. Kemudian untuk rata-ratanya ada di 7,93%. Sedangkan untuk rata-rata keseluruhan 9,05. Untuk di peringkat kedua ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Rata-ratanya 8,78%. Share modal sebesar 24 miliar. Untuk posisi paling rendah ada pada Indofood CBB, rata-ratanya 0,72%. Nah, kali ini kan kita akan membahas mengenai contoh sertifikat saham. Untuk yang pertama, saham PT Trias Pentosa, modal dasar perseroan. Sedangkan yang di samping kanan oleh perusahaan perseroan PT Semen Gresik Persero. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu tanda penyertaan modal baik perseroan maupun non perseroan badan usaha dalam suatu perusahaan. Dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan tentunya klaimnya terbatas. Kemudian untuk daftar pustaka Tambulonan Mahanan P tahun 2013, Manajemen Keuangan Jakarta Mitra Wacana Media dan edx.co.id. Mungkin mengenai materi saham kali ini ada yang dipertanyakan atau ada ditanyakan. Jika ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar.
Nah, ini untuk tampilan IHSG di Indonesia pada tahun 2019. Jakarta Composite IHSG-nya dapat dilihat dari stok, kemudian untuk harga hari ini, poin ini untuk perkembangannya. YTD biasanya ini memperlihatkan untuk hari ini perkembangannya dari chart itu bisa dilihat YTD-nya. Kemudian untuk daftar pustaka Tambulonan Mahanan P tahun 2013, Manajemen Keuangan Jakarta Mitra Wacana Media dan idx.co.id.